Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Matematika Teman Kita. Masih belajar mengenai matematika. Kali ini kita akan belajar mengenai komposisi tiga fungsi. Yang belum subscribe, silahkan subscribe ya. Terima kasih. Untuk komposisi tiga fungsi, langkah untuk menentukan komposisi tiga fungsi itu sama seperti langkah untuk menentukan komposisi dua fungsi. Silahkan untuk penyelesaian dalam komposisi dua fungsi bisa dilihat di link video YouTube saya yang berjudul komposisi fungsi. Nah, untuk memahami komposisi tiga fungsi, perhatikan contoh berikut. Diketahui fungsi f(x) sama dengan 2x dikurangi 1, gx sama dengan 4x ditambah 5, hx sama dengan x plus 3. Tentukan yang A, f bundaran g bundaran hx, kemudian yang B, f bundaran g bundaran h2, yang C, g bundaran f bundaran hx, dan yang D, g bundaran f bundaran h negatif 3. Jadi dalam komposisi tiga fungsi itu terdapat tiga fungsi dan nanti akan dijadikan satu menjadi fungsi komposisi. Untuk penyelesaian soal yang A, di sini f bundaran g bundaran h x ini bisa dituliskan menjadi, saya tulis di bawahnya saja, f g h x. Jadi kalau hanya dua kemarin f bundaran gx itu hanya f gx. Kalau di sini f bundaran g bundaran h x itu sama artinya f g h x. Nah, ini hx-nya yang kita isi dulu. Sehingga di sini f g h x-nya di sini x ditambah 3. Nah, x ditambah 3 ini kita masukkan ke fungsi g. Fungsi g di sini 4x ditambah 5. Berarti kalau ini saya kasih contoh aja, kalau di sini gx-nya itu 4x plus 5, berarti nanti gx plus 3 ini sama dengan 4. X-nya di sini diganti dengan x plus 3 ditambah 5. Sehingga di sini 4x plus 12 ditambah 5. Maka hasilnya 4x ditambah 17. Sehingga di sini nanti gx-nya tadi apa? 4x plus 5. Ini kita masukkan 4x-nya diganti x plus 3 ditambah 5. Sehingga f di sini 4x ditambah 12 ditambah 5. Maka di sini f 4x plus 17. Nah, di sini 4x plus 17 ini dimasukkan ke fungsi f. Lah, fx-nya di sini apa? 2x dikurangi 1. Berarti di sini 2x dikurangi 1, x-nya itu diganti dengan 4x plus 17 dikurangi 1. Sehingga di sini 8x plus 34 dikurangi 1. Maka hasil akhirnya 8x plus 33. Ini untuk penyelesaian soal yang A. Nah, soal yang B, f bundaran g bundaran h2. Dari soal yang A tadi, f bundaran g bundaran hx ini tadi hasilnya 8x ditambah 33. Berarti untuk menjawab soal B, f bundaran g bundaran h2 ini sama artinya 8 dikalikan 2 ditambah 33. Maka hasilnya 16 plus 33. Yakni berapa di sini hasilnya? 49. Nah, caranya seperti ini. Jadi nanti tinggal x-nya berapa, tinggal disubstitusikan saja. Kemudian untuk soal yang C, G bundaran F bundaran HX ini berarti
G, F, H, X. Nah, ini berarti G, F, H, X-nya itu X plus 3. X plus 3 nanti disubstitusikan ke F. Jadi di sini G, F, F-nya apa? 2X min 1. Berarti di sini 2X min 1. 2X-nya itu diganti dengan X plus 3. 2X min 1. Berarti di sini G 2X ditambah 6 dikurangi 1. G 2X plus 5. Nah, sekarang 2X plus 5 ini disubstitusikan ke fungsi G. G-nya apa? 4X plus 5. Berarti di sini 4X, X-nya itu diganti dengan 2X plus 5 ditambah 5. Maka di sini hasilnya 8X plus 20 ditambah 5. Jadi hasil akhirnya 8X plus 25. Ini tadi hasil dari G bundaran F bundaran H X untuk yang C. Untuk yang D soalnya G bundaran F bundaran H negatif 3. Berarti X-nya di sini tinggal diganti dengan negatif 3. 8 dikalikan negatif 3 ditambah 25. Maka di sini negatif 24 ditambah 25, hasil akhirnya 1. Jadi untuk fungsi komposisi nanti untuk 3 fungsi caranya seperti ini. Tinggal yang belakang dulu kita tulis, kemudian disubstitusikan ke depannya dan ke depannya lagi. Kemudian untuk soal yang kedua, diketahui sekarang bentuknya kuadrat, fx sama dengan 2x kuadrat ditambah x, gx sama dengan 3x dikurangi 4, dan hx sama dengan x plus 2. Tentukan f bundaran g bundaran h, x dan g bundaran f bundaran h negatif 2. Nah, ini caranya juga sama. Untuk untuk soal yang A, F bundaran G bundaran H X, ini artinya F G H X. Berarti di sini F G H X-nya kita tulis lagi X plus 2. Ini kita substitusikan ke G, G-nya itu 3X min 4. Berarti nanti F G-nya itu 3X min 4, 3X-nya diganti dengan X plus 2 dikurangi 4. Maka di sini F 3X plus 6 dikurangi 4. Maka hasilnya F 3X plus 2. Nah, sekarang 3X plus 2 ini kita substitusikan ke fungsi F. Nah, di situ F-nya apa? F-nya 2X kuadrat ditambah X. 2X kuadrat berarti di sini 2X kuadrat, X-nya itu diganti dengan 3X plus 2. 2X kuadrat ditambah X. X-nya apa? X-nya ya ini tadi 3X plus 2. Nah, untuk menyelesaikan ini kita kuadratkan dulu. 3X dikuadratkan itu 9X kuadrat. Kemudian 2 kali 3X itu 6X. 6X kali 2 berarti 12X. 2 dikuadratkan maka hasilnya 4. Ditambah 3X plus 2. Jadi caranya ini mengkuadratkan itu kan sebenarnya seperti ini. 3X plus 2 kali 3X plus 2. 3X kali 3X, kemudian 9X kuadrat, kemudian 3X kali 2 6X, 2 kali 3X juga 6X, 6X tambah 6X berarti 12X. 2 kali 2 maka hasilnya 4. Nah, ini tinggal kita kalikan 18X kuadrat plus 24X ditambah 8 ditambah 3X plus 2. Hasilnya 18X kuadrat plus 27X ditambah 10. Ini untuk penyelesaian soal yang A. Kemudian untuk soal yang B,
G bundaran F bundaran H negatif 2. Berarti sebelum mencari yang B, kita harus mencari G bundaran F bundaran H X dulu. Maka di sini nanti hasilnya, atau bisa juga sama seperti yang pertama tadi, kita masukkan langsung angkanya negatif 2. Kalau yang pertama tadi kita mencari fungsinya dulu, baru ketika X-nya diganti dengan angka kita ganti X-nya. Sekarang untuk soal yang B kita coba di sini langsung G bundaran F bundaran H, di sini negatif 2. Maka di sini nanti kalau kita tuliskan G F, kemudian di sini H negatif 2, sehingga G F H negatif 2. Kalau di sini HX-nya itu X plus 2, berarti H negatif 2 ini sama dengan X-nya diganti dengan negatif 2 plus 2. Sehingga di sini G sama dengan G F negatif 2 plus 2 berarti 0. Nah, sekarang F0 berapa? Di sini itu Fx sama dengan 2x kuadrat plus x. Kalau x-nya saya ganti 0, berarti 0 kuadrat. Berarti nanti G 2 kali 0 kuadrat ditambah 0. Berarti di sini G 0 kuadrat itu 0 dikali 2, 0 ditambah 0, ya hasilnya 0. Berarti di sini G 0. G0 itu berapa? Di sini dilihat 3x min 4, x-nya diganti dengan 0. 3 dikalikan 0 min 4. Maka 0 dikurangi 4 hasilnya negatif 4. Itu kalau langsung menggunakan angka. Kalau misal enggak, ya bisa. Misal kita mencari G bundaran F bundaran H dulu, ya bisa. Berarti tadi G F HX ini juga bisa. Maka nanti di sini G F HX-nya X plus 2. Kita masukkan ke fungsi F. Fungsi F tadi 2x kuadrat, berarti 2x plus 2 dikuadratkan ditambah x plus 2. Di sini hasilnya G 2x kuadrat plus 4x plus 4 ditambah x plus 2 sama dengan G 2x kuadrat plus 8x plus 8 plus x plus 2. Berarti nanti G 2x kuadrat plus 8x tambah x berarti 9x, 8 ditambah 2 berarti 10. Nah, ini disubstitusikan ke fungsi G. G-nya tadi 3x min 4, berarti 3 dikalikan 2x kuadrat plus 9x plus 10 dikurangi 4. Maka hasilnya 6x kuadrat plus 27x, 30 dikurangi 4 berarti plus 26. Ini baru G bundaran F bundaran H. Nanti yang ditanyakan G bundaran F bundaran H. Jadi soal yang B tadi saya tulis ini G bundaran F bundaran H negatif 2. Maka 6x nya kita ganti dengan negatif 2. 6 dikalikan negatif 2 dikuadratkan ditambah 27 kali negatif 2 ditambah 26. Negatif 2 dikuadratkan ini berarti 4 kali 6 24. 24 ditambah 26 itu 50. 27 dikalikan negatif 2, negatif 54 ditambah 50, maka hasilnya sama, negatif 4. Jadi nanti silahkan bisa, kalau ada soal seperti itu bisa pakai cara yang pertama ini tadi. Ya, ini tadi cara yang pertama, bisa juga pakai cara yang kedua. Ini untuk penyelesaian yang B. Kemudian selanjutnya, nah sekarang kalau tadi menentukan komposisi 3 fungsi, sekarang menentukan fungsi jika komposisi
fungsi dan fungsi yang lain diketahui. Jadi sekarang komposisinya diketahui, mencari fungsi yang lain. Contoh di sini, diketahui fungsi f bundaran gx itu 2x kuadrat dikurangi 4x ditambah 7 dan fx-nya 2x dikurangi 1. Tentukan gx dan g bundaran f. Nah, sekarang untuk mencari soal yang A, kita lihat yang diketahui dulu. Yang diketahui dulu itu f bundaran g bundaran x. Kita tulis dulu. Oh, berarti kalau f bundaran gx itu sama dengan f gx. Nah, di sini f bundaran gx-nya berapa hasilnya? 2x kuadrat min 4x plus 7 sama dengan, nah sekarang f gx. Kalau di sini fx-nya 2x dikurangi 1, berarti di sini f gx itu bisa saya tuliskan 2gx dikurangi 1. Berarti di sini bisa saya tuliskan 2gx dikurangi 1. Nah, sekarang yang ada gx-nya saya kasih ruas kanan. Ini negatif satunya saya pindah ruas kiri. Berarti 2x kuadrat dikurangi 4x ditambah 1. Negatif 1 pindah ke ruas kiri berarti plus 1 sama dengan 2gx. Sehingga di sini 2x kuadrat min 4x plus 8 itu sama dengan 2gx. Nah, yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan di sini hanya gx. Padahal di sini 2gx. Berarti nanti gx itu sama dengan ini tadi 2x kuadrat min 4x plus 8 dibagi 2. 2x kuadrat bagi 2, x kuadrat min 4x dibagi 2 min 2x plus 8 bagi 2 plus 4. Jadi gx-nya ini x kuadrat min 2x plus 4. Ini untuk penyelesaian soal yang A. Untuk soal yang B, nah untuk soal yang B, g bundaran fx berarti ini sama artinya gfx. Gfx-nya berapa? 2x min 1. 2x min 1 disubstitusikan ke fungsi g. G-nya apa? X kuadrat, berarti 2x min 1 kuadrat min 2. X-nya itu 2x min 1 ditambah 4. Nah, ini dikuadratkan sama seperti tadi. 2x dikuadratkan, 2 dikuadratkan, 4x dikuadratkan, x kuadrat. 2 dikalikan 2x, 4x, 4x dikalikan min 1, min 4x. Min 1 dikuadratkan plus 1. Kemudian ini negatif 2 dikalikan 2x, negatif 4x. Negatif 2 dikalikan negatif 1 plus 2 ditambah 4. Maka hasilnya 4x kuadrat dikurangi 8x 1 tambah 2 tambah 4 berarti plus 7. Ini untuk penyelesaian yang B. Jadi nanti kalau menentukan fungsi, jika komposisinya diketahui dan fungsi yang lain diketahui, nanti seperti ini. Jadi kalau yang diketahui ini kan kalau f bundaran gx itu f gx, berarti kalau di sini yang diketahui yang depan, kalau yang diketahui yang depan nanti tinggal disubstitusikan aja seperti ini. Tinggal disubstitusikan. Jadi di sini f gx ditulis saja, kemudian fx rumusnya apa? 2x min 1, berarti x-nya tinggal diganti dengan gx. Ini kalau yang diketahui yang depan. Dan nanti kasusnya kalau yang diketahui yang belakang gimana? Yang diketahui bukan fx-nya tapi gx-nya. Nah, nanti akan kita pelajari di soal selanjutnya. Kemudian ini. Nah, sekarang ini soal selanjutnya tadi, diketahui fungsi f bundaran gx sama dengan 18x kuadrat dikurangi 6x ditambah 1. Gx sama dengan 3x plus 1. Tentukan. Nah, ini untuk mencari fx. Langkahnya juga sama dengan langkah yang tadi. Kita tulis saja fungsi komposisinya apa? F bundaran gx. Ini sama artinya f gx. Nah,
F bundaran GX-nya apa di situ? 18X kuadrat min 6X ditambah 1 sama dengan F GX. Nah, F 3X plus 1. Nah, sekarang yang diketahui itu kalau tadi yang depan, sekarang yang belakang. Nah, kalau yang diketahui yang belakang, nanti kita misalkan dulu. Jadi ini kita misalkan. Misal 3X plus 1 itu sama dengan P. Jadi saya misalkan P. Sehingga di sini 3X itu sama dengan P dikurangi 1. Maka di sini X sama dengan P dikurangi 1 dibagi 3. Nah, jadi nanti X-nya di sini kita ganti variabel X-nya di sini menjadi P. Jadi X-nya di sini diganti dengan P dikurangi 1 dibagi 3. Sehingga nanti diperoleh 18X kuadrat, X-nya diganti dengan P dikurangi 1 per 3 dikuadratkan dikurangi 6P dikurangi 1 dibagi 3 dikuadrat. Oh maaf, ini enggak kuadrat ya. Ditambah 1 sama dengan F 3X plus 1 tadi apa? Oh 3X plus 1 tadi P. Jadi kesemuanya ini variabelnya dalam P. Sekarang ini kita kuadratkan. 18 kemudian berarti di sini P kuadrat min P kuadrat 2 kali P 2P dikurangi min 1 berarti min 2P min 1 dikuadratkan plus 1 per 3 dikuadratkan berarti 9 dikurangi 6. Ini bisa saya coret. Kemudian ini 6 dan 3 bisa saya coret. Berarti 6 bagi 3 berarti di sini 2. 2 kalikan negatif 2 kalikan P berarti negatif 2P. Negatif 2 dikalikan negatif 1 berarti plus 2 ditambah 1 sama dengan FP. Sehingga ini juga bisa saya sederhanakan. Di sini 1, ini 2. Maka menjadi 2P kuadrat dikurangi 4P. Ditambah 2, ini tadi berarti negatif 2P ditambah 3 sama dengan FP. Sehingga diperoleh ini tadi, sehingga diperoleh FP-nya saya pindah ruas ke kiri sama dengan 2P kuadrat negatif 4P negatif 2P berarti negatif 6P ditambah 2 tambah 3 berarti plus 5. Ini FP-nya. Nah, yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan Fx. Berarti Fx tinggal variabelnya diganti. 2x kuadrat min 6x ditambah 5. Ini untuk penyelesaian soal yang A. Jadi kalau yang diketahui yang belakang itu dimisalkan seperti ini tadi. Kalau yang diketahui yang depan langsung aja disubstitusikan. Kemudian untuk soal yang B, G bundaran Fx ini berarti Gfx. Gfx-nya apa? Fx-nya 2x kuadrat min 6x plus 5. Ini kita substitusikan ke fungsi G. Berarti G-nya itu 3x plus 1. 3x, x-nya diganti dengan 2x kuadrat min 6x plus 5 ditambah 1. Maka di sini hasilnya 6x kuadrat min 18x plus 15 plus 1. Hasil akhirnya 6x kuadrat min 18x plus 16. Ini untuk hasil dari G bundaran Fx. Nah, caranya seperti ini. Silahkan nanti dipelajari. Jadi kalau menentukan fungsi, jika komposisi fungsi dan fungsi yang lain diketahui, kalau komposisinya sudah diketahui, kemudian fungsi yang lain itu yang diketahui di depan, nanti langsung aja disubstitusikan. Kalau yang diketahui yang di belakang, nanti dimisalkan seperti soal yang barusan ini tadi. Nah, untuk pembelajaran kali ini saya cukupkan sekian.
Bila ada salah saya mohon maaf, yang belum paham silahkan nanti bisa ditanyakan, bisa lewat WA, lewat Classroom dan sebagainya. Yang belum subscribe silahkan subscribe ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.